Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. This is me, Rahma Sakina, your English intensive teacher. Today we are going to discuss a certain topic. But before I mention the topic, I will show you some pictures. This is the first picture. Okay, what picture is this? Yes, a birthday party. Have you ever invited someone or invited your friends to your birthday party? Apakah teman-teman pernah mengundang teman-teman kalian ke acara ulang tahun kalian? Mungkin sebagian besar pernah ya. Or perhaps you are invited by friends to her or his birthday party. Atau mungkin kalian yang diundang ke acara teman-teman. Acara ulang tahun teman-teman kalian. Ya, pasti semuanya pernah ya. Okay, and the next one. Okay, wow, what picture is this? Yeah, candlelight dinner, ya. Now, have you ever invited someone to a candlelight dinner or perhaps lunch? Kalau nggak dinner, makan siang gitu ya. Ada yang pernah mengundang teman atau seseorang yang spesial ke makan malam? Ada? Ya, mungkin ada yang pernah, ada yang belum pernah ya. So, today's topic is about an invitation, ya. Kita akan membahas invitation, undangan. Ya, undangan apa aja sih? Undangan kan banyak ya. Okay, let's see the next slide. Okay, in general, there are two types of invitation. The first one is oral invitation, the second one is written invitation. Jadi, secara umum invitation itu ada dua jenis. Yang pertama oral itu berarti secara lisan ya. Dan kalau yang kedua written itu berarti secara tulisan. Now, let's talk about oral invitation first, ya. Oral invitation can be divided into two situations, ya. Invitations yang secara lisan itu bisa dibagi ke dalam dua situasi. Yang pertama adalah situasi formal dan informal. Kira-kira kalian akan berbeda nggak ketika mengundang teman sebaya ke acara ulang tahun kalian, gitu ya, dengan misalkan situasi ketika ingin mengundang rapat gitu. Pasti sangat berbeda ya bahasanya. Betul, sangat-sangat berbeda. Makanya ini dibedakan gitu ya situasinya antara formal dan informal. Oke, kemudian ketika seseorang mengundang orang lain terhadap sebuah acara gitu ya, pasti jawabannya antara dua. Ya, yang pertama accepting atau refusing. Kalau accepting berarti menerima undangan tersebut gitu ya. Kalau refusing berarti menolak undangannya gitu ya, tidak bisa. Itu adalah oral invitation. Nah, sekarang kita membicarakan written invitation. Written invitation can be three forms, bisa dalam tiga bentuk. The first one is card ya, seperti kartu gitu ya, kartu undangan atau letter, surat undangan yang lebih formal gitu ya, atau message. Mungkin message di sini lebih ke short message di WhatsApp seperti itu ya. Jadi written invitation juga bisa macam-macam. Next. Okay, so by the way, what is invitation? Yeah, invitation consists of requesting someone's presence, stating the specific event, and setting the place and the time, ya. Jadi biasanya undangan itu berisi tentang requesting someone presence, meminta kehadiran seseorang gitu ya terhadap sebuah acara gitu ya, and then stating the specific event, menyebutkan ya eventnya itu secara spesifik apa, apakah itu acara ulang tahun, acara pernikahan, makan malam, nonton gitu ya, and setting the place and the time, yang pastinya kalau mau mengundang seseorang ada tempat
tempatnya gitu ya, tempat spesifik dan waktu spesifiknya kapan gitu ya. Jadi sangat jelas. Oke. Oke, here is the example of invitation card ya. Kira-kira ini kartu undangan apa ya? Jelas ya, this is birthday card ya, birthday invitation berupa card. Oke, ya kita baca dulu. A little cake, a lot of fun, come celebrate Bella turning 1. Please join us Saturday, September 3rd at 2 p.m. Our house 555 Lane, Westbury, New York. Regrets only, bla bla bla. Ya, itu ya. Nah, kira-kira dalam undangan ini tadi poin-poin pentingnya ada nggak sih? Let's see. Ya. The first one. Kalimat yang pertama, a little cake, a lot of fun, come celebrate. Come celebrate ya. Yuk datang untuk merayakan Bella's turning 1 gitu. Itu berarti requesting someone's present. And then nah, di sini meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan birthday party, tapi di sini sudah cukup jelas ada tulisan Bella turning 1. Berarti Bella baru berusia 1 tahun ya. Pastinya birthday party. And then ada informasi apa lagi? Ada ya, time, waktunya kapan gitu kan? Saturday, September 3rd at 2 p.m. Sampai waktu jamnya pun ada gitu ya. And then the last one is place ya. Tempatnya di mana, yaitu 555 Lane, Westbury, New York. And the last one, ini informasi penting juga, yaitu ada regrets only. Apa sih regrets only itu atau RSVP ya di sini? Biasanya kalau di undangan di luar negeri itu perbedaannya ini, di setiap undangan diakhiri dengan regrets only. Kalau misalkan yang tidak bisa datang harus konfirmasi. Jadi yang hanya tidak bisa datang saja yang harus konfirmasi. Kira-kira untuk apa ya RSVP ini? Fungsinya di dalam sebuah undangan? Iya, betul. Itu untuk mengefisienkan konsumsi mungkin ya. Jadi kalau misalkan diundang 300 orang dan konfirmasi yang tidak bisa datang misalkan 5 orang. Berarti itu bisa dipaskan gitu ya konsumsinya. Artinya tidak mubazir gitu ya. Berbeda dengan undangan di Indonesia gitu ya. Contoh kalau kita mau mengundang kehajatan gitu ya. Undangannya satu, yang datang berapa orang? Sekeluarga 5 orang rombongan ya. Bisa jadi. Nah itu jadi sebetulnya budaya kita itu kurang efisien dalam hal mengundang gitu ya, dalam hal mengundang dan acaranya jadi kurang efisien. Kalau undangan di orang lain itu ada RSVP supaya efisien waktu konsumsinya seperti itu. Okay. Now listen to the example of inviting a friend. Part 1. Hi, Mari. How are you? Pretty good. And you? Good. Mari, would you like to go to a party? A party? That sounds like fun. When is the party? It's right now. Oh, I'd love to go to a party. Great. It's just down the street. Okay, let's go. Part 2. Hi, Mari. How are you? Pretty good. And you? Great. Mari, my cousin Ginny is getting married. Would you like to go to the wedding with me? I'd love to. When is the wedding? It's today at 4 p.m. At 4 p.m.? But it's 10 a.m. now. Oh dear. I'd better get ready. I'll pick you up at 3 o'clock. Now the third dialogue. Part 3. Hi, Mari. How are you? Pretty good. And you? Good. Mari, would you like to go to a film? A film? When is the film? It's this afternoon. I'm sorry. I can't go this afternoon.
I'm busy. But thanks anyway. Maybe another time. Sure. Let's go another time. Part 4. Hi, Radhika. How are you? Great. And you? Pretty good. Radhika, would you like to go to a soccer game? A soccer game. I don't really like soccer. But thanks anyway. Okay. Have fun. Thanks. Okay, so those are the the examples of inviting someone in 4 situations ya. Jadi kita sudah mendengarkan sama-sama 4 contoh dialog tentang inviting someone, mengundang seseorang ya dalam 4 situasi ya. Yang pertama itu kan antara 2 perempuan ya, mau pergi kemana ya, nanti bisa didengarkan ulang. Kemudian yang situasi yang kedua antara perempuan dan laki-laki ya, laki-lakinya mau mengundang kemana, tahu dong. Oke, dan situasi yang ketiga antara perempuan dan perempuan lagi, dia mau mengajak kemana ya. Dan dialog yang keempat itu antara laki-laki dan perempuan lagi. Oke. Nah, jadi audio yang tadi itu adalah exercise 1. Nanti kalian bisa mengulangi ya, rewind audionya, mendengarkan kembali dari situasi yang pertama sampai keempat. Nah, tugasnya adalah listen the audio and write down the dialogue of 2 situations below. Jadi masing-masing kalian bisa mendengarkan lagi dan tulis dialog tadi atau audionya di transkrip gitu ya, ditulis dialognya apa aja. Nah, untuk siswa absen 1 sampai 15, Miss tugaskan untuk situasi 1 dan kedua ya. Jadi hanya perlu menulis 2 situasi, 2 dialog ya. Dan siswa dari nomor absen 16 sampai terakhir itu bisa menulis dialog 3 dan 4 ya. Kalian dengarkan seksama dan tulis dialognya. Dan nanti upload tugasnya di Google Classroom. Seperti itu. Now, I have another exercise. Ada latihan lagi nih. Tapi ini latihannya nggak usah dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom ya. Kita bahas saja bareng-bareng. Okay. The direction, please arrange the jumbled dialogue below into a good dialogue. Sebetulnya ini ada 2 dialog ya. Yang pertama yang cukup panjang dan yang kedua pendek banget. Nah, ini dialognya berantakan ya karena A terus B itu kan nggak mungkin ya. Nah, sekarang tugas kita adalah untuk menyusunnya, menyusun ulang dialog tersebut menjadi dialog yang baik gitu ya. Kita baca dulu satu persatu. Dialog yang pertama itu A. Do you want to see a movie? Can I pick you up at around 7? What are you doing on Friday night? Sure, what time? Nothing special. Why? Sounds good. Ya, gampang ya, udah kelihatan dialognya karena nggak terlalu panjang juga, jadi pasti tahu mana dulu yang inviting ya, yang mengundangnya kira-kira yang mana? Yang A atau B? Pasti A ya. Kira-kira dialognya yang mana? Ya, kalian bisa tulis aja dulu gitu ya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng di slide selanjutnya ya. Sekarang Miss kasih waktu 5 detik saja. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, enough. Sekarang kita beralih ke dialog selanjutnya. Dialog yang kedua ini pendek banget, gampang sih ya sebetulnya. Ini dimulai dari B katanya. I can't, I have to study. Kemudian A-nya, would you like to come over for dinner tonight? Ini gampang banget ya, pasti yang dialognya itu mulai pertama adalah si A gitu ya. Would you like to come over for dinner tonight? Dan yang kedua pasti B, jawabannya I can't, I have to study. Berarti ini declining ya atau refusing, menolak undangan tersebut. Nah, bagaimana dengan dialog yang pertama tadi? Kita lihat jawabannya.
Okay, here is the answer. Ya, ini jawabannya. Jadi orang yang pertama mengundang adalah A. Kita baca sama-sama ya. What are you doing on Friday night? Nothing special. Why? Do you wanna see a movie? Sure. What time? Can I pick you up around 7? Sounds good. Okay, gimana? Jawaban kalian sama nggak dengan jawaban ini? Kebanyakan betul dong. Oke, bagus. Nah, sekarang kita bahas dulu ya. Jadi, orang pertama atau si A itu menanyakan kepada temannya si B, kira-kira Jumat malam ada kegiatan nggak sih? Gitu ya, atau sibuk nggak sih? Terus kata si B bilang, nothing special. Kenapa? Do you wanna see a movie? Mau nonton film nggak nih? Gitu ya. Sure, what time? Tentu, kapan gitu ya, jam berapa gitu ya. Berarti dialog ini accepting atau refusing? Menerima atau menolak undangannya? Jelas? Menerima dong. Yes, betul, menerima. Kemudian si A menanyakan lagi, can I pick you up around 7? Bolehkah saya menjemputmu jam 7? Sounds good gitu ya. Wah, bagus juga gitu ya. Jadi dengan senang hati temannya itu menerima undangan untuk nonton gitu ya. Alright, let's go to the next slide. Alright, here are the expressions of inviting someone, accepting and refusing the invitation. Nah, ini adalah ungkapan inviting someone atau mengundang seseorang, ini ungkapan accepting atau menerima undangan, dan ini refusing atau menolak undangan ya. Inviting someone. Ungkapan apa saja sih yang bisa digunakan untuk mengundang seseorang? Tadi kan di audio sudah ada beberapa ya ungkapan, dan ini ungkapan lainnya. Contoh yang pertama, I'd like to invite you to have dinner this Sunday. Gitu ya. Ini menggunakan ungkapan I'd like ya. Berarti ini situasinya formal apa informal? Jelasnya formal ya, karena I'd like itu dari I would like ya. And then yang kedua, would you like to come to bla bla bla? Gitu ya. Ini masih situasi formal. Nah, sekarang kita lihat ungkapan yang lebih informal atau santai sedikit gitu ya. Yang pertama, let's go to our place for Thanksgiving party gitu ya. Jadi langsung to the point, let's go gitu ya, to our place gitu ya. Dan ungkapan yang kedua informalnya itu what about going to cinema ya. Jadi ungkapan-ungkapan inviting someone formal dan informal itu jelas berbeda ya. Kelihatan kalau formal itu ya lebih formal bentuknya, I'd like, would you like gitu ya. Tapi kalau yang informal itu lebih ke straight to the point. Oke, nah sekarang kita lihat ungkapan accepting atau menerima undangannya. Let's see the first one. Thank you, I'd love to. And then that would be wonderful. Sounds great. Nah, itu bisa menjadi ungkapan-ungkapan menerima undangan yang lebih formal ya. Yang lebih singkatnya atau yang lebih informalnya alright, okay gitu ya. Dan banyak contoh yang lain. Nah, sekarang kita lihat refusing ya, ungkapan menolak undangan. Ungkapan yang pertama, I'm awfully sorry, I have other plans. Aduh, sayang banget nih. Atau mohon maaf sekali gitu ya, saya punya rencana lain gitu ya. And then the next expression, I wish I could but bla bla bla. Saya harap saya bisa tapi kenapa gitu ya. Nah, itu ungkapan tadi strukturnya lebih ini kan ya, lebih formal gitu ya. Dan untuk yang ungkapan menolak yang lebih informal, contohnya I'm afraid I can't atau I'm sorry I have to bla 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 gitu. Jadi lebih simple. Oke. Tapi sebetulnya banyak ungkapan-ungkapan lain, banyak contoh ungkapan lain selain dari sini kalian bisa gunakan juga gitu ya. Yang penting harus menggunakan ungkapan itu sesuai situasi gitu ya. Kalau situasinya formal, berarti gunakanlah ungkapan-ungkapan yang formal. Tapi kalau yang situasi yang informal, kalian bisa lebih santai sedikit. Seperti itu. Alright.
Now, it's time for you to make the dialogue with your friend. Choose one of the situations below. Nah, sekarang tugas yang lain ya. Ini exercise yang kedua ya. Jadi kalian harus membuat dialog dengan teman kalian berdua dan kalian boleh memilih salah satu situasi dari di bawah ini gitu ya. Contohnya kalian bisa mengajak untuk belajar bareng atau mengajak main bola gitu ya, atau bisa mengajak nonton konser misalkan ya. Kalau kalian gak mau konser Noah, bisa diganti dengan band lain atau penyanyi lain gitu ya. Ini cuma contoh aja. Kemudian yang situasi yang keempat, misalkan kalian mau mengundang ke acara acara birthday, bisa. How about E? Nah, ini situasi yang lain, misalkan kalian ingin mengundang having lunch gitu ya, untuk makan siang. Dan terakhir misalkan mau mengundang nonton, filmnya boleh diganti ya. Nah, jadi dialognya itu terdiri dari 2 orang dan masing-masing orang harus mengucapkan beberapa kalimat. Kita lihat contohnya ya di slide berikut. Alright, this is the example ya. Ini cuma contoh aja. For example, Peter, good morning. Good morning. How are you? Fine, thanks, Jen. Would you like to come out for dinner tomorrow evening? Nah, jadi di sini ada inviting someone. Jadi dialog yang kalian buat harus ada ungkapan inviting someone-nya. Jelas ya, itu terserah mau situasi formal atau informal. Kemudian setelah inviting harus ada refusing, jadi menolak dulu gitu ya, jangan langsung menerima, nanti terlalu pendek dialognya ya. Jadi setelah inviting someone, refuse dulu, menolak dulu. Tomorrow, I'm sorry, I have the other plan. Wah, besok nggak bisa nih karena ada rencana lain gitu ya. Kemudian si Peter itu menawarkan waktu lain. Nah, nanti kalian juga membuat dialog, misalkan pertama acaranya hari apa gitu ya. Terus teman kalian tidak bisa, refuse dulu. Setelah refuse, menawarkan hari lain. How about Thursday misalkan, atau how about Saturday gitu ya. Kemudian barulah barulah accepting ya. Di sini ada accepting dulu. Nah, barulah accepting. Jadi barulah diterima gitu ya. Oh, kalau hari itu bisa gitu ya. Nah, kemudian baru kalian beri waktu detailnya, kapan, jam berapa gitu ya. Dan itu sih ya. Jadi dialog kalian harus memenuhi 4 komponen ini. Pertama inviting someone dulu, atau bisa mungkin opening dulu ya, good morning, good afternoon, good evening, it's up to you. Kemudian inviting someone, setelah menginvite jawabannya refuse dulu. Setelah refuse menawarkan waktu lain gitu ya, barulah accepting gitu ya. Setelah diterima, waktu lebih spesifiknya jam berapa gitu ya. Any question? Okay, if you have any question, you can give comment on the video ya, bisa kasih komen di video ini. Okay, it's a wrap. Thank you. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang inviting someone. I hope you enjoy this class. Thank you so much. See you next time and bye-bye. Don't forget to subscribe, like, and share this video.